Oke, selamat bergabung kembali di kuliah online bersama Andi Hermawan. Untuk mata kuliah kewirausahaan, kali ini kita akan bahas how to handling people. Jadi sebenarnya wirausaha itu adalah bisnis human, bisnis bagaimana memanfaatkan orang lain untuk meningkatkan tujuan kita dalam perusahaan ini. Jadi how to handling, bagaimana caranya mengendalikan orang, itu yang paling penting. Jadi kalau kita baca bahwa banyak orang yang selalu memiliki permasalahan dalam mengendalikan orang. Bagaimana si orang itu berkomunikasi, itu sering tidak nyambung, ada suatu cekcok dan sebagainya. Karena kita tidak bisa membaca apa sih orang lain itu yang dibutuhkan. Nah, itu jadi problem nih. Nah, seringkali kita bisa banyak permasalahan dalam mengendalikan orang atau perkelompok itu apa saja. Coba kalian tuliskan, ingat-ingat apa pernah kita memiliki permasalahan dengan orang lain, bagaimana susah mengendalikan orang lain. Nah, kalau kita lihat dari hasil penelitian, ternyata yang menjadi penyebab terjadinya susah sekali untuk mengendalikan orang lain biasanya karena masalah komunikasi, salah ngomong, tersinggung dan sebagainya. Yang kedua adalah masing-masing saling berprasangka kepada orang tersebut. Kemudian bisa juga karena salah persepsi. Kenapa beda persepsi? Karena sudut pandang orang dalam satu hal itu bisa berbeda-beda, maka terjadi kesalahpahaman. Berikutnya dengan pandangan dan pengetahuan. Kenapa ini terjadi nyambung? Karena nggak nyambung, karena pandangan dan pengetahuan tuh setiap orang beda-beda. Ada yang baca buku ini, ada yang enggak gitu kan. Nah, kemudian minat dan bakat juga tidak tersalurkan. Karena tidak tersalurkan, bisa jadi ini terjadi penyebab suatu permasalahan antar dua manusia atau lebih ya. Kemudian masalahnya karena kurang kompeten. Dan banyak sekali permasalahan itu penyebab terjadi ketidaksinkronan. Kalau kita bahas bahwa sebenarnya karakter manusia dari dulu sama, selalu dibagi 4. Nah, sebelum Masehi, Aristoteles itu sebelum Masehi ada sebelumnya ada disebut dengan suku tanah, itu avatar ya, suku tanah, suku udara, suku api, suku air. Itu menunjukkan karakter manusia. Ya, kalau tanah itu batu ya, nggak bisa diapa-apain, tetap gitu ya. Suku udara dia selalu angin-angin, dia dibawa orang, ketemu orang ini selalu ikut juga. Kalau suka api bawanya marah, kalau suka air bawanya memberikan kenyamanan, adem gitu. Itu karakter manusia. Nah, pada saat zaman Aristoteles itu ada yang disebut dengan karakter korelis, melankolis, pragmatis, sama sanguin. Ini kira-kira 4 ini ya. Nah, pada zaman sekarang itu kita kenal dengan dominan, driver, influence, steadiness, dan compliance. Karakter manusia ini melalui 2EC memiliki metode dengan questionnaire biasanya untuk memiliki kemampuan mengendalikan orang lain. Seharusnya bisa mengendalikan di sini melalui memahami karakter ini sendiri. Jadi sebenarnya nanti ada questionnaire yang bisa kita baca. Bagaimana karakter kita atau orang lain, kita bisa pahami dulu. Baru kita lihat di driver, influence, sama studies, compliance. Ini kita bahas bacaan. Gambar compliance itu kooperatif, lambat bertindak, menghindari resiko, menerima, tidak perintah, pendiam, rasional, orientasi pada tugas, formal, bergaya bisnis, mandiri, tertutup. Itu adalah karakteristik dari compliance. Kalau driver itu senang bersaing, cepat bertindak, berani memiliki risiko, menuntut sesuatu, memerintah, memprotes. Kemudian rasional, berorientasi tugas. Jadi ada yang sama. Driver sama compliance di sisi rasionalnya, berorientasi pada tugas dan sebagainya. Tapi ini agak berbeda antara compliance sama driver. Itu kooperatif, ini bersaing, lambat bertindak, cepat bertindak, menghindari resiko. Ini ada yang sama, ada yang beda. Nah, yang
Steadiness itu kooperatif, sama seperti compliance. Itu kooperatif, lamban bertindak, punya resiko, menerima, tidak merintah, pendiam. Tapi ada hal yang baru adalah mengendalikan perasaan, prioritas berhubungan sama, informal, bergaya akrab, terbuka, tidak disiplin. Tetapi kalau influence itu cepat bersaing. Ini seperti D, driver. Cepat bersaing, cepat bertindak, berani mengambil resiko, menuntut sesuatu yang perintah, protes. Tapi ada yang sama dengan steadiness, yaitu mengendalikan perasaan, semua sama, akrab, dan sebagainya. Ini kita lihat lagi kekuatan leadershipnya di compliance, pikir positif, hati-hati, bertambah standar tinggi, menayangkan yang benar, diplomasi, itu compliance ya, menyelesaikan masalah. Nah kalau driver itu to the point, sifat cukup membuat keputusan, menyukai perubahan, tekan banyak sasaran, inovatif, menghargai waktu, mendobrak status quo. Nah tetapi kalau kekuatan yang lain adalah steadiness nih, dapat dipercaya, bekerja keras, dan sebagainya. Kalau influence, cepat mengambil keputusan, optimistik, dan sebagainya kekuatannya. Nah, tetapi kalau kelemahannya adalah compliance itu ragu-ragu, cepat cenderung rewel, cenderung bersikap bertahan. Ini orang seperti ini. Kalau driver suka melawan, tergesa-gesa, cenderung peraturan, ya itu driver. Kalau kelemahan lainnya ada steadiness, tidak suka dikritik, cenderung tidak menyukai perubahan, kurang memiliki inisiatif, dan sebagainya. Influence sangat impulsif, sangat perasa, tidak sistematik, kurang mampu menentukan secara baik, dan sebagainya. Jadi influence. Nah sekarang kita coba karakter-karakter Presiden Indonesia: Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Gus Dur, Megawati, Masyumi, dan Joko Widodo. Itu kira-kira apa? Nah sebenarnya prinsip pengendalian orang itu pertama harus dengan cinta. Nah cinta itu janganlah mengkritik, mencerca, atau mengeluh. Itu yang sangat dihindari, sehingga perlu ada trik-trik. Nah kalau kita jangan menghindar mengkritik, mencerca, atau mengeluh, yang sesama itu harus kita harus memberikan penghargaan yang jujur pada orang lain dengan tulus tentunya. Dan juga kita harus pandai membangkitkan minat dalam diri orang lain. Dan satu sisi lagi adalah harus pintar membangkitkan minat dari orang lain. Ini sama-sama dua-duanya membangkitkan minat dari orang lain. Sehingga artinya kalaupun ada kesalahan, cara mengkritiknya adalah hanya cukup berdua saja, orang lain jangan ikut, jangan coba untuk seolah mempermalukan dia. Kira-kira begitu ulasan atau pembahasan terkait dengan how to handle people. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.